Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, kali ini kita bahas tentang IHSG market ya, yang hari ini technical rebound, teman-teman. Hari ini IHSG technical rebound, ya udah saya bahas tadi siang atau video yang lalu lah ya, kalau teman-teman yang nggak berlangganan. Nah, technical rebound, ya ini namanya technical rebound, tapi pasti ada sebabnya. Nah, kita akan ulik ya, inilah penyebab IHSG itu technical rebound hari ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat IHSG di sini belum ke zona nyaman ya, teman-teman ya. Belum ke zona aman. Kalau menurutku zona amannya tuh di atas 5.900 atau 6.000 lah. Nah, kalau IHSG itu udah di atas 6.000, nah itu udah harusnya sih kedepannya mulai enak kayak gitu, teman-teman. Dan ini masih di bawah, teman-teman ya, masih di bawah 6.000 dan ini belum rebound beneran, masih technical doang. Nah, kalau technical rebound itu masih ada potensi buat turun lagi yang udah kita bahas tadi di video sebelumnya. Nah, apa sih penyebab IHSG hari ini tuh technical rebound? Ternyata ada beberapa alasan guys ya. Hari ini kita cuan nih di STS Rekom guys, lumayan ya, lumayan. Oke, jadi inilah penyebab alasan kenapa IHSG hari ini technical rebound, yaitu Wakil Ketua DPR RI ya mengumpulkan jajaran pemimpin Himbara dan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen hari ini, teman-teman, tadi untuk merespons gejolak pasar saham global yang menekan harga saham emiten perbankan BUMN. Jadi yang dibahas di sini adalah saham-saham Big Bank, guys. Nah, pertemuan ini ditujukan untuk mengkaji peluang aksi korporasi berupa pembelian kembali atau buyback, teman-teman. Luar biasa. Jadi, menurut mereka ya orang atas sana gitu ya, bahwa Big Bang ini sebenarnya harganya itu tertekan itu karena faktor eksternal, bukan karena internal. Jadi bisa dibilang artinya adalah saham ini tuh baik-baik aja, tapi harganya drop, berarti kan murah gitu maksudnya. Nah, jadi mereka ini pengen buyback gitu ya, menyarankan untuk pemimpin Bank Himbara untuk buyback. Nah, ini pemerintah ya teman-teman yang menyarankan. Nah, kalau pemerintah berarti nanti aturannya nggak akan berlibet. Makanya tadi udah rebound duluan teman-teman Big Bang-nya. Ya, udah rebound duluan karena ada berita ini. Nah, kalau pemerintah udah nyuruh buyback, itu nanti nggak akan diribetin lagi lah aturannya karena buyback kan agak ribet ya. Nah, di sini detailnya teman-teman, pihak yang hadir nih guys ya, ada Menteri Sekretaris Negara bla bla segala macam, kondisi fundamental nih, Direktur Utama BNI ya, di sini melaporkan bahwa kinerja Himbara berada di level terbaik guys. Lihat di sini teman-teman. Direktur Utama Bank BNI bilang bahwa kinerja Himbara di level yang terbaik, ditopang dengan pertumbuhan kredit di kisaran 20%. Luar biasa ya. Jadi pertumbuhan Big Bang itu lagi bagus-bagusnya, tapi sahamnya lagi drop parah kayak gitu ya. Nah, makanya mereka pengen buyback tentunya. Di sini NPL-nya terjaga di bawah 2%. Ini NPL tuh kepanjangan dari non-performing loan ya. Jadi ini kredit yang gagal bayar itu di bawah 2%. Ini kecil, guys. Termasuk masih sehat, teman-teman. Nah, ini rencana buyback berdasarkan laporan kinerja solid, pimpinan DPR mengarahkan dan membahas skema dukungan dari Danantara serta institusi dana pensiun atau asuransi milik negara untuk melakukan intervensi pasar melalui buyback saham. Nah, jadi DPR ya, terus dari emitennya juga, terus dari Danantara, terus dari institusi macam Taspen, BPJS yang mereka ngelola duit banyak gitu ya. Dana pensiun kan nanti ditariknya kalau masih lama gitu ya. Jadi mereka harus investasi. Nah, mereka itu akan diarahkan untuk membeli Big Bang, guys. Kayak gitu ya, teman-teman, lihat di sini. Nah, kayak gitu. Dan hari ini juga Bank Indonesia naikin suku bunga 0,25, teman-teman. Jadi sekarang bunganya itu 5,50. Masih oke menurutku, teman-teman. Saya kira sih awalnya bahwa suku bunga kali ini mau naik 50 lagi kayak kemarin. Kayak bulan lalu kan 0,5 basis point. Nah, sekarang cuma 0,25. Jadi kayaknya sih Bank Indonesia itu yakin banget nih cukup lah naik segini aja, nanti rupiah juga akan menguat lagi kayak gitu. Kayak gitu, teman-teman. Ini kan tujuan naikin suku bunga kan buat memperkuat rupiah lagi gitu ya, nggak melemah terus. Nah, ini sebenarnya syarat buyback itu agak lumayan panjang, teman-teman. Di sini persyaratan buyback itu adalah harus melalui ya persetujuan atau RUPS dan OJK. Itu makan waktu. Makanya kalau buyback itu lama gitu kan, lama gitu. Waktunya lama dan harus rapat-rapat gitu ya, RUPS segala macam, lama, ribet lah kalau buyback itu. Harus transparan dan sebagainya, lihat di sini tuh. Syarat-syaratnya banyak banget. Ya, syarat-syarat si buyback. Nah, karena ini pemerintah udah intervensi ya, makanya udah nggak usah syarat-syarat ribet-ribet, mungkin langsung aja kayak gitu. Nah, makanya sahamnya hari ini naik semua, terutama saham-saham Big Bang ya. Ya, di sini teman-teman. Ya, ini saham Big Bang naik terus ngedorong semua saham naik kayak gitu ya.
Wah, Big Bang aja udah naik, apalagi saham yang gorengan gitu maksudnya ya. Big Bang yang berat aja bisa naik, apalagi kayak saham-saham Konglo kayak gitu ya, saham-saham gorengan tuh jadi hari ini naik semua bareng kayak gitu. TPIA hari ini kita dapat 20% loh. Luar biasa. Nggak nyangka saya guys, TPIA saya cuan 20% guys. Wow, mantap sekali. Nah, ini lihat sini teman-teman, di BNI yang katanya nih lagi performa terbaik di kata direkturnya teman-teman. Tuh, hari ini udah mulai naik. Nah, ini technical rebound ya, tapi ini udah ada berita bagus teman-teman. Hari ini sebenarnya asingnya net sell loh. Ya di sini teman-teman tuh. Net sell di saham Big Bang tuh lihat. Tapi nggak ngaruh guys, nggak kuat asingnya guys. Kalau misalnya emiten udah mau buyback itu asing ya, mau apa? Duit emiten tuh gede. Duit emiten tuh banyak, apalagi emiten Big Bang. Itu duit mereka tuh masih gede guys. Karena mereka labanya besar dan bagi labanya kan nggak semua guys. Apalagi BCA tuh, BCA bagi labanya cuma berapa tuh, ya kan? Separohnya mungkin yang dibagi dan separohnya masih disimpan. Nah kayak BNI juga sama, yang dibagi separohnya masih disimpan. Kalau BRI kalau nggak salah 20% gitu, Bank Mandiri juga 20% kayak gitu yang masih disimpan. Jadi masih banyak mereka dari lama itu masih nyimpen duitnya teman-teman. Nah teman-teman bisa baca di laporan keuangannya tuh, itu namanya laba yang ditahan dan belum dipakai ya, yang belum akan digunakan untuk tujuan tertentu. Apa sebutannya seperti itu ya, istilahnya itu dana mereka yang masih ngendep itu bisa dipakai buat buyback guys. Nah dari sini asingnya net sell nggak ngaruh ya, naik luar biasa. Jadi sebenarnya guys ya, kalau misalnya si kita nih retail ya dan pemerintah ya bergabung jadi satu, itu ngelawan asing bisa guys, ngelawan asing net sell biarin. Kita retail sama pemerintah beli itu nggak masalah, kayak bursa Pakistan dulu. Bursa Pakistan itu keluar dari MSCI gitu ya. Asingnya keluar tapi retailnya mungkin masuk sama pemerintah masuk, jadi saham bursanya tetap naik kayak gitu ya. Walaupun MSCI nurunin dari emerging ke frontier ya, Pakistan yang dulu tuh tahun 2021. Jadi ya sebenarnya sih bisa. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di Indonesia guys, retailnya atau domestiknya itu latah. Jadi aksi jual Indonesia gitu ya, atau asingnya ngeluarin apa, downgrade apa, itu asingnya keluar dikit, retail yang guyur juga gitu, domestiknya yang ikut gitu, paham nggak? Di Indonesia tuh kayak gitu teman-teman. Jadi domestiknya tuh yang latah teman-teman, terlalu istilahnya itu ya ada berita apa jelek dari luar gitu ya, nggak ngelihat di dalam gitu, jadi mereka ikut cut loss. Kayak gitu teman-teman. Nah semoga aja ya karena udah dibantu sama pemerintah nih, semoga aja marketnya segera rebound ya teman-teman. Nah kalau market rebound nanti saya yakin asing juga udah mulai mikir tuh, wah ternyata udah nggak empan gitu ya. Ya mereka daripada melewatkan kesempatan, mereka ikut masuk juga ya, makanya nanti kemungkinan marketnya udah mulai membaik nih. Tapi kalau menurutku guys ya, ini masih ada potensi turun teman-teman. Ini saya bilang ini adalah technical rebound guys. Technical rebound dan ada potensi turun. Tapi harusnya sih ini udah bagus, guys. Kalau misalnya nanti itu IHSG naik terus dia turun, teman-teman, ya. Nah, ini adalah saatnya buat akumulasi, teman-teman di sini. Kalau technical rebound tuh dia naik, teman-teman, nanti dia akan turun lagi. Nah, inilah saat akumulasi tuh di sini, guys. Saat beli tuh di sini. Jangan pas naik. Kalau pas nanti naik, teman-teman, nanti teman-teman belinya di atas. Tunggu aja dia turun lagi. Nah, bentuk mangkok lagi. Nah, inilah saatnya teman-teman beli di sini. Kalau emang dia bentuk technical rebound ya, nggak langsung naik tinggi kayak gitu. Nah, ini juga terjadi pernah di pandemi dulu. Pandemi juga, ini saya pengalaman karena saya cut loss di sini, guys. Saya tuh cut loss di sini. Habis itu naik lagi. Ya, aduh, nggak enak. Nggak enak banget. Kalau habis cut loss langsung naik nggak enak. Tapi kalau habis cut loss mungkin setahun lagi baru naik itu nggak masalah. Tapi kalau habis cut loss seminggu lagi naik, wah sakit. Apalagi cut loss kemarin sekarang naik. Wah, nggak tahu nih sakitnya kayak apa. Saya juga dulu ngerasain luar biasa sakitnya guys. Nah dilihat nih, ya dulu waktu pas pandemi ini naik hampir 10% guys ya di sini nih. Nah besoknya lagi masih naik. Nah di sini ada turun lagi teman-teman tuh ya, ada koreksi lagi. Nah ini namanya technical rebound guys. Technical rebound dia turun terus fase akumulasi. Nah baru dia pelan-pelan naik terus kayak gitu. Nah seharusnya sih akan bentuk seperti ini karena penurunan dari IHSG yang sekarang itu hampir sama pandemi, turunnya drop sekali. Nah dia technical rebound. Nah di sini harus ada fase akumulasi.
Kayak gitu, sama aja teman-teman di sini. Nah, nanti juga kayak gitu, harusnya sih ya kayak gitu ya. Naik dia, terus dia turun, nih ya fase akumulasi istilah bentuk mangkok gini, ini fase akumulasi, nah baru nanti IHSG naik pelan-pelan gitu. Harusnya sih mulai Juli, Agustus guys, IHSG mulai naik, kayak gitu teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya guys.